Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Putri dengan NPM 202214500302. Saya ingin membahas materi tentang analisis konsumen pada mata kuliah Manajemen Pemasaran dan Perilaku Konsumen dengan dosen pengampu Bapak Adi Artino, SE, MSI. Di sini saya akan membahas tentang analisis konsumen. Di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama, peran riset dan analisis konsumen dalam strategi pemasaran. Yang kedua, ada kerangka kerja analisis konsumen. Yang ketiga, ada tingkatan analisis konsumen. Dan yang terakhir, analisis konsumen dan strategi pemasaran. Di sini ada beberapa tahapan peran riset dan analisis konsumen dalam strategi pemasaran. Yang pertama ada consumer research and analysis, lalu marketing strategi development, lalu ada marketing strategi implementation, yang terakhir consumers effect and communication behaviors environments. Lalu di sini ada kerangka kerja analisis konsumen. Ini marketing strategi ada beberapa tahapan. Yang pertama consumer effect and communication, lalu consumer behavior dan consumer environment. Nah, di sini ada yang pertama dalam kerangka kerja analisis konsumen itu consumer effect and cognitive effect. Artinya itu afektif, merupakan perasaan konsumen akan rangsangan dan aktivitas di sekitar mereka. Afektif berkaitan dengan emosi seperti marah, cinta, pernyataan perasaan seperti puas dan tidak puas, suasana hati, serta perilaku dan sikap. 5 karakteristik dasar afektif menurut Peter dan Olson 2010 yaitu sebagian besar bersifat reaktif. Sedikit pengendalian secara langsung, terdapat ciri secara fisik, merespon secara virtual terhadap berbagai macam rangsangan. Secara umum, reaksi afektif adalah hasil pembelajaran. Sebelumnya sudah dijelaskan tentang afektif, lalu di sini ada kognitif atau kognitif, yaitu pengetahuan atau hasil pikiran seseorang tentang sesuatu yang mereka percayai dari sisi mental. Kognitif menunjukkan proses dan struktur mental yang dilibatkan dalam berpikir, memahami dan menginterpretasikan rangsangan dan peristiwa di sekitar mereka. Kognitif merupakan proses berpikir secara sadar. Sistem kognitif berfungsi untuk memproses pemahaman, mengevaluasi, merencanakan, memutuskan, dan berpikir. Lalu di sini ada jenis makna yang dibuat oleh sistem kognitif. Interpretasi kognitif dari rangsangan fisik itu, misalnya sweater ini terbuat dari bulu domba. Lalu mobil ini dapat mencapai 8 km per 18 liter. Nah, lalu interpretasi kognitif dari rangsangan sosial itu, Pramuniaga ini sangat membantu. Yang kedua, saya berpikir Pizza Hut yang terbaik. Interpretasi kognitif dari respon efektif, I love you pizza. Saya merasa bersalah karena lupa hari ulang tahun ayah. Saya merasa agak semangat dan tertarik pada toko baru. Di sini ada interpretasi kognitif dari makna simbolis. Model busana ini cocok untuk wanita tua. Menggunakan jam tangan Rolex artinya dirimu telah sukses. Interpretasi kognitif dari perilaku itu, contohnya saya minum banyak susu. Bagaimana membayar tiket kereta api dengan e-money. Interpretasi kognitif dari sensasi itu mungkin lebih merasakan warna dari kotak sereal, rasa manis kue coklat chips, wangi dari favorit parfum, lalu rasa pahit dari jamu godok. Di sini ada hubungan antara sistem afektif dan sistem kognitif. Sistem kognitif itu adanya respon. Itu seperti emotion, feelings, mood, atau evolution. Lalu ada cognitive system, itu ada knowledge, meanings, atau beliefs. Lalu di sini ada implikasi pemasaran. Afektif dan kognitif merupakan hasil dari sistem yang terpisah namun saling berkaitan. Afektif dan kognitif merupakan komponen kunci kepuasan konsumen.
Lalu memahami afektif dan kognitif konsumen dapat membantu pemasar membangun brand image, mendesain produk, merancang iklan, dan layout toko. Untuk produk makanan, afektif berperan karena memberikan pengalaman sensor indera perasa. Sistem afektif bereaksi secara berkelanjutan pada pengetahuan kognitif, dan sistem afektif bereaksi secara kuat mempengaruhi keputusan. Lalu selanjutnya ada consumer behavior. Overt consumer behavior atau perilaku konsumen yang terlihat adalah respon atau tindakan konsumen yang dapat diamati dan diukur. Perilaku merupakan faktor kritikal untuk strategi pemasaran karena dapat menghilangkan keuntungan. Kesuksesan strategi pemasaran tergantung pada kemampuan untuk terus memantau serta mengamati perubahan perilaku konsumen. Di sini ada consumer environment. Lingkungan konsumen menunjukkan pada hal-hal eksternal konsumen yang dapat mempengaruhi konsumen berpikir, merasakan, dan melakukan sesuatu. Lingkungan konsumen termasuk lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Lingkungan sosial seperti tindakan dalam budaya lain, subbudaya, kelas sosial, grup referensi, dan keluarga yang dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan konsumen. Lingkungan fisik terbagi menjadi dua jenis, yaitu lingkungan spasial seperti layout toko, posisi toko, produk, program komunikasi, pemasaran, serta interior design, dan lingkungan non-spasial seperti waktu, cuaca, dan pencahayaan. Lingkungan konsumen merupakan perantara di mana rangsangan diletakkan. Di sini ada tingkatan analisis konsumen. Yang pertama, masyarakat. Perubahan kepercayaan dalam masyarakat akan membuat perubahan pada perilaku masyarakat tersebut. Kedua, ada industri. Analisis hubungan perusahaan dan pesaingnya terhadap konsumen dalam industri yang sama. Pada level industri, perubahan pada kognitif, afektif, dan perilaku dapat menjadi ancaman bagi produk yang sudah ada dan dapat juga menjadi peluang bagi pengembangan produk agar lebih konsisten dan memiliki nilai baru. Yang ketiga ada segmen pasar, dan yang terakhir ada individual konsumen. Selanjutnya ada analisis konsumen dan strategi pemasaran. Segmentasi pasar dan positioning. Proses segmentasi pasar, analisis hubungan antara konsumen dan produk. Menganalisis faktor afektif, kognitif, perilaku, dan lingkungan yang terlibat dalam proses konsumsi dan keputusan pembelian pada produk tertentu. 3 pendekatan yang digunakan ada brainstorming, focus group, dan penelitian sekunder. Lalu identifikasi dasar segmentasi. Penentuan dasar segmentasi dapat menggunakan dimensi variabel segmentasi. Dimensi segmentasi menurut Kohler dan Keller 2016, biografi, demografi, psikografi, perilaku, dan atribut individual. Dimensi segmentasi menurut Peter and Olson 2010, keuntungan, psikografi, atribut individual atau situasi, dan geodemografi. Lalu ada proses segmentasi pasar. Mengembangkan positioning produk. Tujuan utama positioning produk adalah membentuk citra produk tertentu pada pikiran konsumen. Di sini ada 5 strategi positioning. Positioning berdasarkan atribut, positioning berdasarkan penggunaan, positioning berdasarkan pengguna produk, positioning berdasarkan kelas produk, dan positioning berdasarkan pesaing. Pilih strategi segmentasi. Di sini ada 4 alternatif strategi segmentasi. Perusahaan memutuskan untuk tidak memasuki pasar. Perusahaan memutuskan untuk menjadi pemasar massal. Perusahaan memutuskan hanya melayani satu segmen. Perusahaan memutuskan melayani lebih dari satu segmen dan merancang strategi pemasaran yang berbeda untuk setiap segmen. Kriteria segmentasi efektif ada terukur, substansi, dapat diakses, berbeda, dan dapat ditindaklanjuti. Proses segmentasi pasar selanjutnya ada merancang bauran strategi pemasaran, perilaku konsumen dan strategi produk, afektif dan kognitif produk, kepuasan dan ketidakpuasan merupakan faktor yang sangat dipertimbangkan dalam strategi produk. Lalu ada perilaku terhadap produk, kontak terhadap produk,
berkaitan dengan kebiasaan dalam proses belanja di toko retail, lokasi produk di toko, evaluasi produk, dan lalu bayar. Berbagai cara untuk meningkatkan kontak terhadap produk, free sample, pinjam produk dari teman dan menggunakannya, giveaway, menggunakan dummy. Selanjutnya ada lingkungan produk. Lingkungan produk menunjukkan pada stimulus yang berkaitan dengan produk yang diketahui dan diingat konsumen secara jelas. Lingkungan produk yaitu atribut produk dan kemasan. Selanjutnya ada strategi produk. Beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam mengembangkan strategi produk yang melibatkan analisis hubungan konsumen dengan produk yaitu karakteristik individual konsumen. Setiap konsumen memiliki tipe dan cara mengadopsi menggunakan produk. Terdapat 5 jenis konsumen dilihat bagaimana mereka mengadopsi produk. Yang pertama ada innovators, early adopters, early majority, late majority, and laggards. Lalu ada karakteristik produk. Yang pertama ada kesesuaian, stabilitas, dapat diobservasi, kecepatan, keunggulan kompetitif. Yang terakhir ada simbol produk. Selanjutnya, perilaku konsumen dan strategi komunikasi pemasaran. Lingkungan promosi, termasuk seluruh rangsangan yang terasosiasi dengan lingkungan fisik dan sosial di mana konsumen dapat merasakan pengalaman dari strategi promosi yang dilakukan. 2 faktor yang mempengaruhi strategi promosi, kekacauan promosi, menunjukkan pertumbuhan angka strategi kompetitif di lingkungan, tingkat persaingan, atau level of competition. Lalu, afektif dan kognitif promosi terdiri dari sikap terhadap produk, proses persuasif, perilaku komunikasi pemasaran, ada kontak informasi, dan words of mouth. Selanjutnya, strategi komunikasi pemasaran. Di sini ada tujuan strategi promosi, itu recognize the need, brand awareness, brand attitude, brand purchase intention. Yang terakhir ada facilitate others behavior. Selanjutnya ada perilaku konsumen dan strategi harga. Perilaku untuk berusaha, usaha yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan baik langsung maupun tidak langsung. Apapun yang dibeli dipersepsikan sebagai suatu nilai yang terbaik bagi konsumen daripada sejumlah biaya yang harus dikeluarkan. Afektif dan kognitif harga, persepsi harga dan sikap. Persepsi harga fokus pada bagaimana informasi harga dipahami secara jelas oleh konsumen dan dapat memberikan arti bagi mereka. Proses informasi harga dari Jacobi and Jerry Olson. Selanjutnya ada perilaku harga. Yang pertama, akses keuangan, itu ada uang tunai, buku cek, kartu kredit, non tunai bertahap. Lalu yang kedua ada transaksi, meliputi tunai, kartu kredit, cicilan, cek, transfer, dan online. Selanjutnya ada lingkungan harga, ada kontrak pembelian, informasi syarat kredit, referensi harga eksternal. Lalu strategi harganya, penentuan harga produk baru ketika produk harga jangka panjang dipertimbangkan untuk produk yang sudah ada. Ketika perubahan harga jangka pendek dipertimbangkan, detail strategi, lihat slide strategi harga. Perilaku konsumen, strategi saluran pemasaran, distribusi, dan e-commerce. Afektif dan kognitif toko, meliputi store image atau citra toko, store atmosfer atau suasana toko. Lalu di sini ada perilaku toko, store contact atau kontak terhadap toko, store loyalty, kesetiaan pada toko. Selanjutnya ada lingkungan toko, lokasi toko. 4 pendekatan dalam menentukan lokasi toko, ada checklist, analog, model regresi, dan model alokasi lokasi. Layout, tata letak toko, ada green layout dan freeform layout. Rangsangan di dalam toko, tanda dan info harga, jarak rak dan susunan, warna, wangi, dan musik. Perilaku konsumen non toko, katalog dan pembelian langsung, pembelian melalui vending machine,
home shopping TV, penjualan langsung, dan penjualan melalui media elektronik. Di sini ada perilaku konsumen, strategi, saluran pemasaran, distribusi, dan e-commerce. Di sini ada e-commerce-nya, yaitu ada purchasing dan shopping. Bisa dilihat di tabel. Lalu ada strategi saluran distribusi, kriteria rancangan saluran distribusi. Di sini bisa dilihat di tabel. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.